Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel ISD Sejarah, channel yang membahas mengenai materi pembelajaran di tingkatan SMA. Oke, kali ini kita akan membahas mengenai rakyat Singaparna melawan penjajahan Jepang. Seperti yang kita ketahui bahwa ketika Jepang menjajah, Jepang mengakibatkan banyak sekali kerugian, baik sumber daya alam maupun sumber daya manusia. Dengan adanya penjajahan Jepang ini, harapan rakyat Indonesia yang harusnya ketika sesama negara di Asia kemudian bersatu, maka suatu saat akan terbentuk kemerdekaan. Namun hal tersebut ternyata malah membuat Jepang menginginkan agar mengeksploitasi wilayah Indonesia untuk kepentingannya. Nah, kepentingan Jepang di Indonesia apa? Kepentingan Jepang di Indonesia adalah untuk mengobarkan Perang Dunia Kedua. Maka wilayah Indonesia ketika dijajah oleh Jepang, berbagai wilayah akan dieksploitasi untuk diambil sumber daya alam maupun sumber daya manusia. Nah, yang akan kita bahas adalah bagaimana Singaparna mempertahankan wilayah, kemudian melakukan perlawanan terhadap pihak Jepang. Nah, oke, langsung saja kita masuk ke materi. Latar belakang dari perlawanan rakyat Singaparna. Singaparna sendiri ini adalah wilayah di Tasikmalaya, Jawa Barat. Latar belakangnya adalah adanya tindakan-tindakan Jepang yang sangat merugikan bagi rakyat Singaparna, terutama hal-hal yang berkaitan dengan agama. Seperti yang kita ketahui bahwa hal-hal berkaitan dengan agama itu sangat sensitif bagi orang-orang yang beragama, terutama agama Islam pada masa itu. Pada masa penjajahan Jepang, Jepang mewajibkan yang namanya Seikeirei. Nah, apa itu Seikeirei? Seikeirei adalah melakukan penghormatan terhadap matahari yang baru terbit, yang ditandai dengan kepala ditundukkan ke arah matahari terbit. Nah, seperti yang kalian lihat di gambar yang ada di PowerPoint. Nah, kira-kira seperti itulah. Nah, Seikeirei ini dianggap menyalahi hukum Islam. Kenapa? Di dalam hukum Islam yang patut disembah adalah Allah atau Tuhan dari agama Islam. Namun di sini Jepang mewajibkan untuk tunduk kepada matahari terbit atau menyalahi aturan dari agama Islam. Nah, hal inilah yang kemudian menjadi pemantik perlawanan bagi orang Singaparna, Tasikmalaya, Jawa Barat. Adapun kebijakan-kebijakan lain yang menjadikan perlawanan bagi orang Singaparna diantaranya yang pertama adalah para Romusha dari Singaparna dikirim ke berbagai wilayah, kemudian rakyat diwajibkan menyerahkan padi dan beras, kemudian Kiai Zainal Mustafa ini menentang keras melakukan Seikeirei atau tunduk kepada matahari terbit. Kita masuk ke penjelasan mengenai bagaimana rakyat Singaparna melawan Jepang. Awal terjadinya perlawanan terhadap Jepang itu diawali dari tahun 1944, tepatnya di bulan Februari. Pada bulan ini salah seorang kiai di wilayah Singaparna bernama Kiai Zainal Mustafa, dia adalah seorang ajengan. Ajengan itu tokoh ulama di wilayah Sukamanah, Singaparna, melakukan perlawanan terhadap pihak Jepang. Zainal Mustafa secara diam-diam kemudian membentuk satu kelompok untuk melakukan perlawanan bernama Pasukan Tempur Sukamanah yang kemudian diajak untuk melakukan perlawanan terhadap pihak Jepang tepatnya pada Februari 1944. Mendengar adanya bibit-bibit perlawanan terhadap pihak Jepang, kemudian Jepang melakukan antisipasi dengan mengirimkan sejumlah orang untuk bernegosiasi mengenai perlawanan tersebut. Namun orang-orang yang ditunjuk oleh Jepang ternyata mereka bersifat congkak dan kemudian bersikap sombong pula, dan selanjutnya
hal tersebut membuat pemantik terjadinya konflik di antara orang-orang Singaparna dan pihak dari Jepang. Efeknya apa? Efeknya orang-orang Jepang kemudian eh, berkonflik dengan orang Singaparna, ada yang dibunuh dan ada yang melarikan diri. Atas hal tersebut, kemudian Jepang merespon dengan cara mengirimkan serangan balasan, yaitu ditandai dengan dikirimkannya 30 orang kepetai dan 60 orang polisi negara istimewa. Kemudian terjadilah konflik di antara orang Jepang dan orang Sukamana. Nah, hal ini kemudian menjadikan semakin rumit karena dari pihak Kiai Mustafa itu melakukan perlawanan juga dengan mengerahkan para santri-santrinya. Maka terjadilah perlawanan di antara keduanya hingga akhirnya bagaimana? Akhirnya yang kalah adalah dari pihak Singaparna. Jadi Zainal Mustafa kemudian ditangkap karena adanya kekalahan bala bantuan, maka kemudian pasukan dari Zainal Mustafa ini ditangkap dan banyak sekali para santri yang berguguran. Kiai Zainal Mustafa kemudian ditangkap bersama gurunya yaitu Kiai Emar, kemudian bersama 27 orang pengikutnya dia dibawa ke Jakarta dan selanjutnya diakhiri dengan pengeksekusian orang-orang yang dianggap memberontak pada Jepang ini. Oke, kira-kira kronologi singkatnya seperti itu, perlawanan dari rakyat Singaparna kepada pihak Jepang. Hal yang perlu kita catat adalah adanya kepercayaan terhadap agama itu mengobarkan semangat dari orang-orang Singaparna. Jadi apabila ada satu masalah, kalau mungkin masalah-masalah yang lain, katakanlah kesenjangan sosial, kemudian sumber daya alam, sumber daya manusia, mungkin bisa dimaafkan. Tapi kalau berkaitan dengan agama, baik di masa lampau maupun masa sekarang, itu akan sangat sensitif sekali terhadap perlawanan seseorang. Maka jangan sampai kalau apabila kalian suatu saat menjadi pejabat atau suatu saat menjadi orang yang memiliki jabatan penting, jangan menyentuh hal-hal agama apabila kalian tidak menguasai hal tersebut. Nah, cukup sekian dari Pak Ardi. Apabila ada yang perlu kalian utarakan, baik itu masukan atau pertanyaan, bisa dilampirkan di kolom komentar. Oke, cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.